Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Ini adalah pelajaran kita di kelas 5 pada tema terakhir, tema 9, benda-benda di sekitar kita. Untuk pelajaran kita hari ini, kita berada di tema 9 subtema 1 tentang benda tunggal dan campuran. Muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi iklan media cetak. KD 3.4 menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menyebutkan unsur-unsur yang terdapat pada iklan media cetak. Kedua, menuliskan keunggulan produk yang terdapat pada iklan media cetak. Dan yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis iklan media cetak. Mari kita mulai belajar. Menjelaskan isi iklan dalam media cetak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai iklan yang biasanya dipasang di berbagai media. Kita lihat, iklan adalah informasi untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh kepada pembaca agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan disampaikan kepada pembaca agar tertarik pada barang atau jasa tersebut, biasanya dalam bentuk kalimat ajakan. Iklan biasanya disajikan dalam bentuk media cetak dan media elektronik. Kali ini kita akan belajar tentang iklan media cetak. Iklan media cetak adalah iklan yang ditulis atau dicetak. Contoh media cetak yaitu koran, majalah, tabloid, brosur, atau baliho. Tampilan iklan pada media cetak pun bervariasi. Misalnya ada yang menggunakan kombinasi aneka warna, kemudian ada juga menggunakan tinta hitam atau putih, dan biasanya juga menggunakan gambar ataupun tulisan. Atau ada juga iklan yang hanya menggunakan tulisan. Oke, kita perhatikan contoh iklan berikut ya. Kita lihat dulu iklannya. Nah, ini adalah contoh iklan media cetak sekolah kita, Sekolah Dar El Salam. Apa sih isi dari iklan di samping ini? Yang pertama, iklan di samping adalah merupakan iklan media cetak untuk mempromosikan Sekolah Dar El Salam, terutama tentang pendaftaran PPDB Sekolah Inklusi Islam SD Dar El Salam. Kemudian, tampilan iklan tersebut menggunakan kombinasi warna yang beraneka ya. Ada gambar serta tulisan yang menarik. Selanjutnya, iklan ini biasanya berisi keunggulan dari Sekolah Dar El Salam yang berbentuk berupa gambar dari beberapa ruangan yang terdapat di sekolah tersebut. Ya, ini hanya contoh beberapa ruangannya. Pembaca juga dapat menanyakan informasi lebih lanjut mengenai sekolah ini dengan cara menghubungi nomor telepon atau ada berbagai media sosial yang sudah tercantum dalam iklan tersebut. Ya, kita lihat contoh iklannya ya. Iklannya sangat menarik, warnanya bagus, gambarnya juga bagus. Nah, ini menunjukkan tentang iklan sekolah. Menjelaskan unsur-unsur iklan media cetak. Iklan adalah salah satu cara seseorang, lembaga, atau perusahaan dalam menyampaikan informasi atau pesan kepada masyarakat. Iklan menawarkan produk berupa barang maupun jasa. Iklan harus disajikan dengan berbagai cara. Kita lihat bentuk penyajian bahasa iklan. Yang pertama, harus komunikatif. Lalu yang kedua,
informatif. Yang ketiga, mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat. Dan yang keempat, menarik perhatian masyarakat. Selanjutnya, tujuan iklan adalah untuk mengajak pembaca agar tertarik membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Oke, kita lihat yuk unsur-unsur iklan pada media cetak. Yang pertama, judul iklan. Judul iklan merupakan bagian yang paling penting dalam sebuah iklan. Judul iklan biasanya berisi nama produk. Nama produk tersebut ditulis dengan huruf yang lebih besar. Tujuannya agar pembaca tidak salah jika ingin membeli barang tersebut. Selanjutnya yang kedua, isi iklan. Isi iklan merupakan bagian yang berisi keunggulan yang ditawarkan dan biasanya menggunakan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul iklan. Yang ketiga, sumber iklan. Sumber iklan berupa nama penjual, lembaga, atau perusahaan yang menawarkan produk. Selanjutnya yang keempat, deskripsi produk, yaitu penjelasan tentang produk yang diiklankan, biasanya mencakup tentang keunggulan produk dan harga produk. Deskripsi tersebut disertai foto atau gambar agar terlihat lebih menarik. Dan yang kelima, alamat dan nomor kontak sumber. Hal ini berguna untuk membantu pembaca mencari informasi lebih rinci dari iklan. Selanjutnya, kita akan menjelaskan jenis-jenis iklan pada media cetak. Kita sering menjumpai iklan di berbagai media cetak. Iklan dibedakan berdasarkan fungsi dan bentuknya. Nah, berdasarkan fungsinya, iklan dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, ada iklan pemberitahuan. Tujuannya adalah untuk memberitahukan informasi kepada masyarakat. Contohnya, kita lihat di sini gambarnya. Contoh pemberitahuan kepada para pemegang saham. Nah, ini contoh iklan pemberitahuan. Selanjutnya yang kedua, iklan undangan. Iklan undangan adalah iklan yang berisi ajakan untuk menghadiri suatu acara. Kita lihat contohnya. Nah, di sini adalah iklan untuk menghadiri acara bincang santai di Sekolah Dar El Salam. Nah, ini ada contoh iklannya ya. Selanjutnya yang ketiga, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, iklan penawaran. Jenis iklan ini bertujuan untuk menawarkan suatu produk, barang, maupun jasa. Bisa berupa barang atau jasa ya. Ini contohnya tentang iklan Sekolah Dar El Salam. Nah, ini lanjut ya. Kita lihat gambarnya. Yang keempat, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat tujuannya untuk memberikan himbauan kepada masyarakat berupa informasi, misalnya contohnya kita lihat di sini yang lagi kita lihat ada tentang COVID-19. Selanjutnya, yang terakhir iklan permintaan. Iklan permintaan yaitu iklan yang berisi permintaan akan sesuatu. Contohnya iklan lowongan pekerjaan. Contoh-contohnya ada berdasarkan fungsinya. Lanjut. Berdasarkan bentuknya. Nah, selain berdasarkan fungsi, iklan juga dibedakan berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, iklan dibagi dua. Yang pertama, iklan baris. Iklan baris adalah iklan yang disajikan dalam beberapa baris saja. Ciri-ciri iklan baris itu bahasanya yang menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Serta dapat menarik perhatian masyarakat. Ini biasanya hanya berupa kalimat ya. Singkat saja. Nah, yang kedua adalah iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang memanfaatkan beberapa bagian kolom dari surat kabar. Ciri-ciri iklan kolom adalah informasi yang disampaikan terletak dalam kolom-kolom. Biasanya berisi penjelasan tentang produk yang ditawarkan, namun lebih rinci dibandingkan dengan iklan baris. Kita lihat contoh iklan baris dan iklan kolom. Nah, di sini ada iklan baris hanya berbentuk tulisan
singkat, padat, dan jelas ya. Namun yang sebelahnya ada iklan kolom, ada gambarnya, ada kalimatnya lebih jelas ya, keunggulannya terlihat. Nah, ini bedanya antara iklan baris dan iklan kolom. Selanjutnya, menyajikan hasil kesimpulan isi teks iklan media cetak. Iklan sebaiknya disajikan dengan cara yang baik agar dapat diterima oleh masyarakat. Kita lihat syarat-syarat iklan yang ditinjau dari isi dan bahasa yang digunakan. Berdasarkan isinya, iklan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Kita lihat yang pertama, penyampaian iklan harus objektif dan jujur. Selanjutnya yang kedua, menggunakan deskripsi yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Selanjutnya yang ketiga, iklan tersebut tidak menyinggung pihak lain. Dan yang keempat, iklan dapat menarik perhatian masyarakat. Nah, ini berdasarkan isinya. Kita lihat iklan berdasarkan bahasanya, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, logis, dan sopan. Selanjutnya yang kedua, kalimat yang digunakan dapat memikat masyarakat. Yang ketiga, bahasa yang digunakan disusun untuk menonjolkan informasi yang penting seperti keunggulan produk atau promosi. Dan yang keempat, teks iklan harus menuju sasaran yang tepat. Contohnya, misalnya iklan buku pelajaran, maka sasarannya adalah anak yang sedang sekolah atau orang tua yang memiliki anak yang sedang sekolah. Kita dapat menyimpulkan isi iklan dengan cara membaca keseluruhan iklan tersebut. Sebaiknya kita harus berhati-hati dalam membaca sebuah iklan. Jika ada yang tidak dipahami, kita dapat bertanya ke alamat yang tercantum di dalam iklan tersebut. Selanjutnya, isi teks iklan media cetak. Masih ingat kalian cara mengidentifikasi iklan dalam media cetak? Nah, dalam iklan biasanya terdapat nama produk, sumber, deskripsi produk, serta alamat dan nomor kontak sumber. Selain itu, pesan yang ingin disampaikan harus jelas ya, dalam iklan itu pesannya harus jelas sehingga masyarakat yang menjadi sasaran dapat memahami informasi dalam iklan. Kita dapat menyampaikan pendapat terhadap suatu iklan. Saat menuliskan pendapat untuk sebuah iklan, kita harus memperhatikan unsur-unsur iklan. Begitu juga dengan respon pembaca terhadap iklan tersebut. Iklan yang baik dapat membuat perubahan pada masyarakat saat menyimak iklan tersebut, baik berupa sikap, pola pikir, perilaku, dan pola hidup. Sedangkan pada iklan penawaran produk, iklan yang baik akan membuat pembaca tertarik untuk menggunakan produk dari iklan tersebut. Membuat iklan sederhana. Ayo kita belajar membuat iklan. Kita sebenarnya sudah pernah belajar mempelajari unsur-unsur iklan. Nah, ciri-ciri iklan serta jenis-jenis iklan. Ayo kita ingat lagi ciri-ciri iklan yang baik. Ya, ciri-ciri iklan yang baik yang pertama, iklan mempunyai sasaran yang jelas ya. Sasarannya yang siapakah? Orang tua, anak-anak. Nah, selanjutnya yang kedua, iklan fokus pada produk atau jasa yang diiklankan. Ciri yang ketiga, iklan mempunyai daya tarik dari produk atau jasa yang ditawarkan. Dan yang keempat, iklan disajikan menarik baik berupa gambar maupun kalimat ajakan. Nah, pola penyajian dan isi iklan cukup beragam. Hal penting yang perlu kita perhatikan sebelum membuat iklan, kita harus membuat pengamatan lapangan terkait produk yang akan kita iklankan. Pengamatan yang dilakukan dapat berupa pola hidup dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, kita juga harus memikirkan bagaimana cara iklan agar dapat diterima oleh masyarakat.
Alhamdulillah pelajaran kita hari ini telah selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga kalian selalu sehat, semangat, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu tutup pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.